Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat. Berjumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center di dalam ibadah raya pagi hari ini. Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita memberikan hidup kita, memberikan diri kita untuk datang beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Jemaat yang ada di rumah, yang ada di Jakarta, di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah dengan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Saya akan memimpin doa pembukaan dan jemaat Tuhan akan mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilach lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara we'el Adonai et hanan, neheni be'orah misor, alechet bederehu wele yarech ito, lahalak be'et sarisa wela saga. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari siapkan hidup kita, siapkan segenap diri kita untuk memberikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Saya percaya dengan semangat kemerdekaan, kita umat percaya, kita adalah orang-orang yang merdeka, amin. Bukan saja karena kita warga negara Republik Indonesia, tapi kita adalah warga kerajaan Allah yang sudah ditebus dan dimerdekakan. Biarlah hari ini, pagi ini, kita bawa syukur kita, pengagungan kita, segala yang terbaik dari Tuhan telah kita terima. Bawa ucapan syukurmu di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kau sungguh baik, Tuhan. Kasih-Mu luar biasa bagi kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu
memampukan setiap kami pagi ini Tuhan. Kami bawa syukur kami, pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami hanya bagi-Mu, hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus saja yang layak, 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 layak dipuji. Haleluya. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory
pujian kami, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja yang berkuasa, yang berdaulat atas Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan. 76 tahun sudah Engkau berikan usia bagi negeri kami. Ini doa kami bagi bangsa kami Tuhan. Ladang sudah menguning dan siap dituai. Kami tahu inilah waktunya. Kami berdiri menjadi duta bagi kerajaan-Mu. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas
Bapak Ibu Saudara, kita 17 Agustus yang lalu kita baru merayakan kemerdekaan kita dong, ya kan? Saya rindu kita mau sama-sama dong sorakan merdeka, merdeka, merdeka. Oke, sebelum kita bersama-sama bersuka cita menari bagi kemuliaan Tuhan. 1, 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Woo! Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan hatimu, menarilah dan Amin. Bersukacitalah, tak perlu sebab Dia sanggup. sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, karena tak melawan kita, nyanyi bagi-Nya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah juga mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dan sukacitanya. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh bersekutu bersama dengan umat-Mu, walaupun melalui online, tapi kami tetap merasakan dan mengalami lawatan-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, dan biarkan kami memberi yang terbaik. Berkati persembahan kami Bapa, berkati setiap pengelola yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang kami tabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dengan dua cara. Bapak Ibu bisa scan QRIS yang tertera di layar kaca dan juga transfer melalui rekening yang ada di layar kaca. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala dan sehati berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami dan juga bagi bangsa kami Indonesia yang baru saja kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76. Tiba saatnya kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil dan mencuri firman Allah dari hati pikiran kami bersahati mengusir, menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang menaungi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal yang keempat, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dua ayat ini kita akan baca bersama, saya bersama jemaat Tuhan di rumah masing-masing dengan bersuara membaca ayat ini. Ayat 9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Agustus ini, Tuhan mengingatkan kita tentang menjadi seorang penuai. Karena ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tuhan memakai pandemi COVID yang melanda dunia dan Indonesia untuk mempercepat matangnya tuaian itu. Tugas kita sebagai penuai ialah memiliki visi yang besar sebagai penuai. Sebab hanya orang yang memiliki visi besar yang bisa dibawa Tuhan untuk mengalami tuaian yang besar. Jangan sampai tanpa kita sadari, kita hidup justru sebaliknya. Kita berpikir justru sebaliknya. Berpikiran kecil, berpikiran kerdil, dan berpikiran sempit. Seolah-olah sepertinya rendah hati. Tapi ternyata kita ini rendah diri. Atau kita hidup di dalam kenyamanan dan kepuasan hidup yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kita hanya ingin hidup nyaman, tenang dalam perlindungan Tuhan, tetapi tidak ingin menangkap maksud dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana menjadi seorang penuai yang memiliki visi yang besar? Nah, kita perlu belajar dari seorang yang barusan kita baca ayat-ayatnya, yaitu Yabes. Bagian yang pertama, kita belajar dari Yabes. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, Yabes ini diceritakan tentang latar belakangnya. Ya, bahwa Yabes adalah keturunan dari Yehuda. Dan kemudian keturunannya itu terus dan berlanjut sampai kepada Daud,
Raja Daud yang terkenal. Nah, jika melihat sejarah awal hidup Yabes, tidak mungkin dia memiliki kehidupan yang berhasil. Kenapa? Lihat dari arti nama Yabes. Arti namanya adalah kesakitan dalam bahasa Ibrani. Ibunya memberi nama itu karena saat melahirkan, Yabes lahir dalam keadaan di mana ibunya mengalami kesulitan dan kesukaran. Mengalami kesakitan yang amat sangat ketika melahirkan Yabes. Itulah arti nama Yabes. Tapi Yabes menolak untuk tetap tinggal dengan rendah hati yang palsu. Dia menolak untuk nyaman dalam hidup status sebagai korban atau berpuas diri di dalam penderitaannya atau menyerah kepada nasibnya. Yabes tidak berdiam diri melihat keadaan itu. Dia bangkit dan dia melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Yabes memilih untuk memiliki visi yang besar dalam hidupnya. Inilah visi besar seorang penuai yang saudara dan saya harus miliki. Seperti yang dimiliki oleh Yabes. Mungkin keadaan kita hari-hari ini, mungkin situasi kita seperti keadaan Yabes pada waktu itu. Mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, tidak diperhitungkan orang. Tetapi Yabes tidak mau berhenti sampai di sana. Dan dia tidak mau berlindung seolah-olah ya karena memang saya keadaannya seperti ini. Dia tidak menyerah kepada nasib. Ia melibatkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidup ini. Karena sadar hanya Tuhan saja yang dapat mengubah nasibnya. Hanya Tuhan saja yang dapat mengubah hidupnya. Coba perhatikan di dalam ayat yang ke-10. Yabes melakukan permintaan. Dan permintaan Yabes ini adalah gambaran dari visinya yang besar. Dia berkata, Tuhan berkati aku. Maksud Yabes adalah supaya hidupnya bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Lalu dia minta lagi, Tuhan perluas daerahku. Dengan demikian dia bisa mempengaruhi banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Dia berdoa juga dan meminta, Tuhan sertai aku dan lindungi aku dari malapetaka. Supaya apa? Supaya apa yang dia kerjakan menjadi berhasil. Dan yang terakhir dia berkata, kesakitan tidak menimpa aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa jawaban Tuhan terhadap permintaan Yabes? Ayat terakhir, bagian terakhir ayat 10 berkata, dan Tuhan mengabulkannya. Tadi di pembukaan ayat 9 dikatakan, Yabes hidupnya lebih mulia daripada saudara-saudaranya. Itu karena Tuhan mengabulkan visinya yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah visi yang besar seperti yang dimiliki oleh Yabes. Saudara mungkin pernah mendengar kesaksian hidup dari seorang perenang Amerika namanya Michael Phelps. Michael Phelps ini meraih medali yang paling banyak baik di Olimpiade selama 4 kali Olimpiade. Dia memenangkan banyak medali selama 12 tahun ya. Dia memperoleh medali yang luar biasa. Dan dari kejuaraan-kejuaraan yang lain dia juga memperoleh banyak medali emas. Lahir di Maryland, Amerika Serikat tanggal 30 Juni tahun 85.
Ibunya bernama Deborah Sue dan ayahnya Michael Fred Phelps. Saudara, ini gambar, ya, foto di mana Michael Phelps, karena dia perenang makanya dia hanya menggunakan celana renang, tapi lihat prestasi yang luar biasa dari gambar ini. Gambar ini mewakili apa yang dia peroleh, apa yang dia capai selama karirnya menjadi seorang perenang. Tahun 2016 dia menyatakan pensiun dan kemudian dia mulai mengerjakan hal-hal yang berguna bagi orang lain, bagi sesama. Michael Phelps dengan medali emas yang luar biasa jumlahnya. Nah, tahukah saudara tentang latar belakang hidupnya Michael Phelps? Saudara, kalau melihat latar belakang hidupnya, rasanya nggak mungkin dia bisa memperoleh hasil yang luar biasa ini. Pada umur 9 tahun, orang tuanya bercerai. Dan itu mengakibatkan trauma mendalam di dalam dirinya. Sejak kecil, Michael sudah divonis dokter mengalami penyakit kelainan mental yang disebut ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, penyakit gangguan mental ini akan membuat seorang anak kesulitan berkonsentrasi terhadap hal-hal yang tidak dia sukai. Contoh misalnya di kelas dia tidak menyukai pelajaran kimia. Maka belum belajar tentang kimia, baru mengingat tentang kata kimia saja, dia sudah kehilangan konsentrasi. Ini penyakit mental yang dialami oleh Michael Phelps. Saudara, berkat bimbingan dan ketekunan ibunya, Michael menemukan talentanya di dunia renang. Sehingga dalam 12 tahun dia berhasil mengumpulkan 28 medali di Olimpiade. Dari Olimpiade tahun 2004 sampai 2016. 23 emas, 3 perak dan 2 perunggu. Ini pencapaian yang luar biasa dan belum ada orang yang ikut Olimpiade, atlet dari berbagai cabang olahraga yang ikut Olimpiade yang bisa memperoleh atau mencapai medali yang sebanyak dimiliki Michael Phelps. Karena penyakit mentalnya, dia pernah berurusan dengan polisi. Dia kecanduan alkohol, mabuk-mabukan, lalu ketika dia mengendarai mobil dengan ngebut, dia ditangkap polisi. Lalu kemudian dia pernah juga jatuh di dalam narkoba. Karena dia mengalami depresi dan tekanan dari penyakit mentalnya ini, dia akhirnya mengisap ganja dan dia ketagihan mengisap ganja. Dan dia pernah berurusan lagi dengan polisi akhirnya. Tapi dia tidak ingin tenggelam di dalam situasi dan keadaannya, dia bangkit lagi dan dia mulai membenahi dirinya, memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Dan saudara tahu, ada medali yang lain yang dia peroleh dari kejuaraan-kejuaraan dunia. Dia memperoleh 27 emas di kejuaraan dunia dan 26 emas di Pan Pacific. Kejuaraan Pan Pacific. Luar biasa. Jika Michael Phelps bisa berhasil di dalam hidupnya, sekalipun dia punya banyak kekurangan, maka kita anak-anak Tuhan pasti bisa juga berhasil dan menjadi penuai-penuai yang besar. Nah, bagian yang kedua berkata tuaian yang besar dimulai dengan visi yang besar. Tuaian yang besar dimulai dengan visi yang besar. Di dalam Efesus 3 ayat 20 sampai 21, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam dia. Ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Berjuanglah untuk tuaian yang besar, karena Tuhan akan melakukannya melalui saudara dan saya. Sebab Allah yang besar akan mengerjakan hal-hal yang besar. Bukan sekedar hal-hal yang kecil, apalagi mengerjakan hal setengah-setengah. Tidak. Saudara dan saya menuai bagi Allah yang besar, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ini, Paulus berdoa agar mereka menghasilkan tuaian yang besar bersama Allah yang besar. Karena jika mereka berjuang dengan visi manusia sendiri, maka hasilnya sangat kecil, hasilnya sangat terbatas. Karena manusia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tetapi karena bersama dengan Allah yang besar, maka kuasa yang besar itu akan mengalir di dalam hidup mereka dan menjadi kekuatan bagi mereka menghasilkan hal-hal yang besar. Itu sebabnya hasilnya pasti akan jauh lebih besar daripada yang dapat kita doakan dan kita pikirkan. Ini kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Harapan dan doa saya, saudara akan menghasilkan hal-hal yang besar di dalam pelayanan saudara, menuai jiwa-jiwa. Dan juga di dalam hidup saudara sesuai dengan talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Lebih daripada yang dapat saudara doakan, bahkan yang saudara pikirkan. Itu harapan saya buat saudara semua yang hadir di dalam ibadah dan menyaksikan ibadah diaspora pagi hari ini. Ada seorang yang bernama Evan Roberts. Dia adalah bapak kebangunan rohani di Wales, Inggris tahun 1904 sampai 1905. Ini gambar Evan Roberts ketika dia masih muda. Saudara bisa lihat di layar kaca saudara masing-masing. Orang yang ganteng, orang yang masih muda, punya semangat yang luar biasa. Sekalipun dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa dan tidak dikenal orang. Evan terpanggil menjadi pendeta dan mempersiapkan diri di sekolah pelatihan kependetaan di Britania Raya. Suatu hari Evan mengalami pengalaman lahir baru oleh Roh Kudus. Dia dilawat oleh Roh Kudus dan dia membuka hatinya untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini adalah pengalaman yang luar biasa dialami oleh Evan. Lalu kemudian beberapa waktu setelah itu Tuhan memberinya mimpi yang mengejutkan. Dia melihat seluruh Wales diangkat ke surga. Wow, dia melihat dengan terbelalak penglihatan itu, ya, dan dia berkata di dalam hatinya, Tuhan, apakah ini beneran? Apa ini sungguhan? Wales diangkat ke surga. Satu hari Evan pernah bertanya kepada teman sekamarnya. Teman sekamarnya ini ya sahabatnya juga yang kemudian menjadi iparnya karena adiknya dinikahi oleh Evan. Dia bertanya begini, apakah kamu percaya bahwa Tuhan dapat memberikan kepada kita 100.000 jiwa? Hal ini kemudian digenapi oleh Tuhan pada bulan Oktober tahun
1904. Kisahnya begini, baru 3 bulan Evan Roberts mengikuti pendidikan pelatihan kependetaan di Britania Raya. Tiba-tiba Tuhan memanggil Evan untuk kembali ke kampung halamannya di Wales. Awalnya ketika dia tiba di sana, dia tidak punya kesempatan untuk berkhotbah, untuk menyampaikan pesan Tuhan dari mimbar. Karena dia tidak dikenal dan dia juga bukan siapa-siapa, dia belum menjadi pendeta pada waktu itu. Dia baru sebentar ikut pelatihan kependetaan. Itu prosesnya masih panjang lagi. Ya, dia harus melakukan praktek, dia harus pergi ke sana dan ke sini untuk menunaikan tugas, baru mungkin kemudian orang mengenalnya. Namun dalam suatu kesempatan ia mulai membagikan pesan Tuhan seperti yang Tuhan katakan di dalam dirinya. Dia sampaikan itu kepada beberapa orang yang mau mendengarkan dia seusai ibadah di gereja. Dan apa yang terjadi saudara? Anak-anak muda yang mendengarkan pesan Tuhan lewat Evan ini ternyata dilawat oleh Tuhan. Kemudian banyak anak muda yang ikut pertemuannya secara rutin. Awalnya karena mereka dengar dari teman-temannya dan jadi penasaran. Dan akhirnya mereka juga mengalami lawatan Tuhan. Ada yang tiba-tiba berdoa dalam bahasa roh. Ada yang tiba-tiba bermazmur dan menyembah Tuhan. Ada yang tiba-tiba berlutut lalu mengangkat tangannya dan kemudian menyembah Tuhan dalam berdiam diri. Berbagai macam reaksi orang yang mengalami lawatan pada waktu itu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dalam waktu 2 minggu, kebangunan rohani di Wales menjadi berita nasional. Evan dan teman-teman berkeliling untuk melakukan KKR. Keliling Wales. Memberitakan kabar baik dan banyak orang bertobat. Itu yang tadi dikatakan. Pada masa itu sekitar 100.000 orang sampai 150.000 jiwa bertobat. Dan kenyataannya kebangunan rohani di Wales memicu kebangunan rohani di negara-negara lain di luar Britania Raya. Meskipun sejarah mencatat bahwa Evan Roberts adalah bapak kebangunan rohani di Wales, tetapi apa jawaban Evan yang rendah hati itu? Dia berkata, bukan saya yang membuat orang bertobat dan hidupnya berubah. Tetapi Allah lah melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri saya yang mengerjakannya. Luar biasa, dia tidak sekalipun ingin mencuri kemuliaan Allah. Evan sadar dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan yang besar, dia tidak mungkin bisa mengerjakan hal-hal yang besar. Demikian juga dengan saudara dan saya. Itu sebabnya sadarilah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar dan saudara harus memiliki visi yang besar supaya Tuhan yang besar itu bisa bekerja dengan besar dan luar biasa di dalam diri saudara dan saya. Allah yang besar bekerja di dalam diri orang yang punya visi yang besar. Ini bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Tuaian besar asalnya dari anugerah yang besar. Nah, yang pertama, tanpa anugerah Allah semuanya yang kita kerjakan sia-sia. Tidak akan menghasilkan sesuatu yang berarti. Jadi kita membutuhkan anugerah Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Mari yang di rumah saya ajak kita sama-sama membaca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
Tetapi pemberian Allah, ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, memang benar bahwa kepandaian itu penting. Kerja keras itu penting. Timing dan keakuratan penting. Dan banyak hal lain yang penting. Akan tetapi sadarlah bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, untuk mencapai sebuah kesuksesan, jika tanpa anugerah Allah itu tidak akan pernah terjadi. Apa yang saudara kerjakan semuanya menjadi sia-sia. Nyanyian Ziarah Salomo berkata di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Dia berkata begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mungkin seseorang bisa membangun rumah yang mewah dan megah, tetapi saudara tidak bisa membangun keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi buat apa rumah yang megah, mewah itu? Semua itu sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa menerima anugerah Tuhan? Gimana supaya kita bisa menerima anugerah Tuhan? Nah, ini bagian kedua, sadarlah kita tidak dapat mengusahakan anugerah. Sadarlah kita tidak bisa memaksa Allah untuk memberikan anugerah kepada kita. Namanya anugerah itu pemberian. Kita tidak dapat membayar anugerah. Kita tidak bisa bekerja untuk mendapat anugerah. Dan kita tidak dapat mengusahakan anugerah. Anugerah itu pemberian. Diberikan dengan cuma-cuma dan anugerah itu subjektif dari Allah. Jadi suka-suka Allah kepada siapa dia ingin memberikan anugerahnya. Saudara nggak bisa maksa, saudara nggak bisa nyogok. Saudara nggak bisa kirim parcel ke Tuhan supaya saudara diberi anugerah. Enggak. Perhatikan Roma 9 ayat 15 dan 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Segala sesuatu bergantung kepada kemurahan hati Allah, kepada siapa Allah ingin memberikan kemurahannya. Tapi perlu diingat juga, seperti pelajaran tentang Yabes tadi di awal, yaitu orang di mana Yabes ini orang yang selalu melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan selalu tertarik dengan orang yang punya hati yang tertuju kepadanya. Tidak heran jika Yabes, Rasul Paulus, Raja Daud itu hidup di dalam anugerah yang besar. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang menghasilkan sesuatu yang besar, menjadi penuai-penuai yang besar dan hebat dalam hidupnya. Mari arahkan hati saudara dan segenap hidup saudara kepada Tuhan. Saudara, rindukan anugerah Tuhan yang besar. Pernahkah saudara berpikir, kalau saja saya lebih pandai, lebih berani, atau fasih dalam beberapa bahasa asing, saya pasti akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Mungkin inilah yang saudara pikirkan
saat melihat orang-orang hebat di sekitar saudara. Tapi sadarkah saudara bahwa mereka juga punya kelemahan dan kekurangan? Tuhan memakai mereka menjadi orang yang hebat, menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa, bukan karena kehebatan mereka, tapi itu karena anugerah Tuhan. Lihat masa lalunya Yabes, namanya aja kesakitan. Perhatikan penyakit mental yang diidap oleh Michael Phelps dan Evan Roberts yang tidak dikenal dan bukan siapa-siapa. Itu semua karena anugerah Tuhan kepada orang-orang yang memilih untuk mengarahkan hati dan hidupnya mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya mari ambil keputusan pagi hari ini untuk menjadi orang-orang yang mendekat kepada Tuhan. Mungkin keadaan saudara hari ini tidak menyenangkan. Mungkin saudara masih berada di dalam kekhawatiran, keraguan-raguan, bahkan mungkin ketakutan. Mungkin ada di antara saudara yang belum keluar dari masalah saudara. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak saudara semua mengambil keputusan. Mari mendekat kepada Tuhan. Karena orang yang mendekat kepada Tuhan akan memperoleh anugerah Tuhan. Tuhan suka dengan orang-orang yang mendekatkan dirinya kepadanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Yang mengajar kami melalui kehidupan orang-orang yang diberkati Tuhan, yang diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi luar biasa, menjadi penuai-penuai yang besar. Karena mereka mau belajar di bawah kaki Tuhan, mereka mau menangkap rancangan Tuhan melalui visi yang besar di dalam hidupnya. Bapa, biarlah Tuhan memeteraikan firman Tuhan ini di dalam hati kami masing-masing. Dan firman ini bertumbuh berbuah di dalam hidup kami sehingga kami menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Bapa berkati setiap umat Tuhan yang mendengar firman-Mu ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami mulai mengerjakan perkara-perkara besar bersama-sama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu di dalam rumah tangganya, di dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak. Hari-hari ini kami banyak tinggal di rumah, di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan pulihkan rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Perdamaikan suami istri dan orang tua anak yang bertikai, yang berselisih dan salah paham. Damai sejahtera Tuhan turun atas rumah tangga kami masing-masing. Dipulihkan semuanya dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pekerjaan, usaha, bisnis dari anak-anak-Mu. Tuhan berkati sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam studi, berikan keberhasilan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan anak-anak. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami berbagai-bagai pergumulan, bahkan kebutuhan hidup, membutuhkan tuntunan-Mu, menemukan jodoh. Tuhan memberikan jalan keluar. Kami bawa semua pergumulan umat Tuhan kepada-Mu. Karena kami tahu di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Tuhan tidak pernah berlambatan menolong anak-anak-Nya. Kami berdoa, bangsa dan negara kami, Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami. Shalom Allah turun atas bangsa kami, Indonesia. Sehingga bangsa kami dibebaskan, dipulihkan dari COVID-19.
Tuhan, berikan percepatan-Mu kepada pemberian vaksin bagi masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati semua tenaga kesehatan, berkati juga pemerintah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi pekabaran Injil dan diakonia, pelayanan pekabaran Injil dan diakonia yang dilakukan oleh gereja kita dalam berbagai-bagai bidang. Nah, sebelum kita memberikan persembahan itu, kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman terlebih dahulu. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, kami doakan Bapak Ibu semua berada dalam lindungan Tuhan. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pengumuman kegiatan gereja kita di GKRI Diaspora City Center selama sepekan ke depan. Dalam suasana pandemi seperti sekarang, kita membutuhkan asupan firman yang menguatkan setiap hari, agar kita bisa kuat dan tetap teguh iman dalam Kristus Yesus. Karena itu, GKRI Diaspora City Center melalui channel Diaspora TV setiap pagi pukul 7 hadir di ruang keluarga Anda lewat renungan Words from Heaven. Pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita. Kamu bisa berbuah lebat. Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Iman yang berangkat dari kesungguhan hati. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui hidup kita dan cara pandang kita dengan apa? Firman Tuhan. Dosa hanya membawa kepada penderitaan, saudara. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara. Bapak Ibu, hampir 1,5 tahun kita bergelut dengan pandemi COVID-19. Pasti sangat berdampak bagi kita semua. Karena itu, GKRI Diaspora City Center lewat program Diakonia Berbagi mengumpulkan donasi untuk berbagi kasih kepada mereka yang terdampak pandemi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih mau berbagi berkat, dapat menyalurkan dengan mentransfer ke nomor rekening dan atau scan QRIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Jangan lupa bubuhkan angka 100 di belakang nominal donasi Anda. Jika Anda ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WA yang ada di layar kaca saudara, atau Anda juga bisa mengisi formulir dengan scan barcode yang ada, atau dengan klik link di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati segera menghubungi Anda. Bapak Ibu, kami terus juga mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap Sabtu pukul 13 WIB di channel YouTube Diaspora TV. Pembukaan SOM Angkatan 44 akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 pukul 18.30 WIB melalui Zoom. Bapak Ibu dapat mendaftar ke Evangelis Rina di nomor 0813 8191 5516. Gereja kita, GKRI Diaspora City Center, selama pandemi ini tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian untuk waktu-waktu ibadah yang Bapak Ibu bisa ikuti di channel Diaspora TV. Ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi live via Zoom, ibadah raya pukul 10 pagi, ibadah youth pukul 2 siang, dan ibadah PJL pukul 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silahkan bagikan link dari Diaspora TV kepada saudara, rekan, kerabat, agar kita semua sama-sama diberkati. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel Diaspora TV, waktunya sekarang. Tekan tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa
tombol loncengnya ditekan juga ya, agar setiap ada konten baru, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang memberikan waktu mendengarkan beberapa buah pengumuman bagi kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Nah, tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi pekabaran Injil dan diakonia. Saudara bisa memberi dalam 2 cara. Yang pertama, mentransfernya ke nomor rekening yang ada di bawah layar kaca saudara, atau yang kedua, men-scan QRIS yang ada di layar kaca dan mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati persembahan saudara, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat, anugerah yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Mari Bapa berkati tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sementara saudara memberi persembahan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami mau ada di sana Tuhan. Jangkiti akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana.
Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dengan Diaspora City Center. Itu sebabnya saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri karena kita sudah tiba pada akhir ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup di dalam doa syafaat, kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami sayangi dan kasihi. Bapa, kami membawa syafaat kami bagi jemaat Tuhan yang mengalami berbagai-bagai pergumulan. Kami berdoa untuk Bapak Sofu Aro, untuk usahanya, Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Ibu Balandina dari pemulihan Parkinson. Demikian juga Saudari Elizabeth, pemulihan pasca operasi. Ibu Jakoba Rumandas yang bergumul karena sakit tubuhnya. Dan Bapak Boy Rumandas yang berdoa, bergumul agar menantunya beralih dari iman yang lama dan menerima Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Bapak Alfian dalam pemulihan stroke, Bapak Riko pemulihan dari diabetes dan jantung, Ibu Yuliana pemulihan asam lambung, Ibu Sandra pemulihan dari stroke. Kami terus berdoa juga untuk Ibu Asnah Suwani pemulihan dari jantung dan darah tinggi, Ibu Jennifer yang bergumul atas penyakitnya tiroid kista dan juga bergumul untuk pertobatan suaminya. Demikian juga Bapak Novianus yang sakit ambeien, Bapak Maxson Sitompul, pemulihan dari stroke, Bapak Sakti Siaan, pemulihan dari sakit mah dan juga pinggang serta kaki yang bengkak, Ibu Kumpul, pemulihan dari saraf kejepit tulang belakang. Kami terus juga menopang di dalam doa untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Rumondang Raja Guguk yang mengalami stroke, Ibu Maria Siregar, Ibu Ripka dan juga Ibu Tambunan. Kami percaya di dalam Tuhan ada pemulihan, ada damai sejahtera, bahkan ada sukacita. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk anak sekolah minggu, Benedik Evan Hutagalung, Bapak Daniel TM, Bapak Evan, buat anak kami Evan Farel Watimena, buat Ibu Mudarti Panjaitan, Pak Pujo Hardianto, Bapak Apolas Raja Guguk, buat Evi Francisca Huta Barat, Bapak David, Bapak Ruli Gultom, Ibu Emma Wati Sinaga dan Ibu Elizabeth Siahaan. Bapak, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi saudara-saudara kami sepanjang tahun yang telah lalu. Dan kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memegang mereka dan menuntun langkah-langkahnya sepanjang tahun ke depan. Sehingga apa yang mereka kerjakan berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak dan jangan lupa nanti sore kita berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus dengan hamba Tuhan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Tuhan memberkati. Haleluya, kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini, pada pagi yang luar biasa. Saya percaya saudara, sukacita damai sejahtera Tuhan yang melimpah-limpah ada atas setiap kita di rumah kita masing-masing. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.